Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri Basra yang tenang, pada masa di mana para penguasa hidup dalam kemewahan dan rakyat diliputi ketakutan, hiduplah seorang sufi agung bernama Hasan al-Basri. Ia adalah seorang ulama yang lisannya tajam, namun hatinya selembut embun pagi. Beliau bukan sekadar seorang alim, melainkan cahaya di tengah kegelapan kekuasaan, penegur para raja yang lalai akan amanah, dan penuntun hati manusia menuju Allah yang Maha Tinggi. Suatu hari, seorang raja yang terkenal zalim dan keras hati mendengar bahwa Hasan al-Basri sering menasihati rakyat agar tidak terpedaya oleh gemerlap dunia. Sang raja murka, merasa kewibawaannya digugat oleh seorang zahid yang tidak memiliki harta maupun pasukan. Maka, ia memerintahkan pengawalnya, "Panggil Hasan al-Basri ke istanaku. Aku ingin tahu, apakah lidahnya masih setajam itu ketika berhadapan dengan singgasanaku." Hasan al-Basri pun datang. Langkahnya tenang, jubahnya sederhana, namun wajahnya bersinar penuh keyakinan. Saat beliau memasuki istana, para penjaga yang gagah perkasa sontak menunduk. Ada sebuah kewibawaan tak kasat mata, laksana cahaya yang terpancar dari hatinya. Raja itu duduk di singgasana emasnya, namun tampak gelisah. Dengan nada angkuh ia berkata, "Wahai Hasan, aku dengar engkau banyak menentangku di hadapan rakyat. Tidakkah engkau tahu, aku adalah penguasa negeri ini? Apakah engkau tidak takut padaku?" Hasan menatapnya lembut, namun dengan sorot mata yang seakan menembus kalbu. Dengan suara yang tenang, beliau menjawab, "Wahai Raja, bagaimana mungkin aku takut kepada seseorang yang hidupnya dijaga oleh Allah dan matinya pun ada di tangan Allah, sedangkan engkau hanyalah makhluk yang tidak mampu menolak ajalmu sendiri." Raja tertigan. Belum pernah ada yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Hasan al-Basri tidak menunjukkan kemarahan, tidak pula gemetar. Beliau berbicara dengan kejernihan hati seorang hamba yang mengenal Tuhannya. Beliau melanjutkan, "Aku tidak takut kepadamu, karena aku hanya takut kepada Zat yang kelak akan mengadilimu. Engkau memang berkuasa hari ini, tapi esok engkau akan terbaring di dalam tanah, dan para malaikat tidak akan menundukkan sayapnya di hadapan mahkotamu." Kemudian Hasan al-Basri membacakan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 42, "Dan janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim." Beliau juga mengingatkan sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi-Nya adalah pemimpin yang adil. Dan manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh darinya adalah pemimpin yang zalim." "Wahai Raja," kata Hasan dengan penuh hikmah, "dunia ini hanyalah bayangan yang akan sirna saat matahari akhirat terbit. Engkau mengira singgasanamu abadi, padahal ia hanyalah pinjaman yang sebentar lagi harus engkau kembalikan. Kekuasaanmu laksana pakaian yang kau kenakan. Saat ajal tiba, engkau akan menghadap Tuhanmu dalam keadaan telanjang." Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din menulis bahwa kezaliman tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga merusak hubungan seorang hamba dengan Allah. Sebab setiap kezaliman adalah penghalang antara cahaya ilahi dan hatimu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga berpesan, "Janganlah engkau merasa kuat dengan kekuasaanmu, karena kekuatan sejati adalah ketika engkau takut kepada Allah dalam kesendirianmu." Mendengar nasihat itu, raja yang tadinya sombong mulai menunduk. Matanya basah, dan dengan suara pelan ia memohon, "Wahai Hasan, doakan aku agar Allah mengampuniku." Hasan tersenyum lembut, "Wahai Raja, pintu ampunan Allah lebih luas dari seluruh kerajaanmu. Tapi ketahuilah, tidak ada jalan menuju ampunan tanpa engkau lebih dulu menegakkan keadilan." Lalu beliau mengutip firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Wahai saudaraku, kekuasaan tanpa keadilan adalah penjara. Jabatan tanpa zikir adalah kehampaan." Lihatlah Hasan al-Basri. Beliau tidak memiliki kuasa duniawi, namun hatinya menguasai dunia. Karena barang siapa yang mengenal Allah, maka dunia akan tunduk di bawah telapak kakinya. Rasulullah SAW bersabda, "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." Sebagaimana Hasan al-Basri pernah berkata,
Orang yang takut kepada Allah tidak akan pernah takut kepada selainnya. Dan orang yang mencintai Allah tidak akan tertipu oleh dunia. Dunia ini laksana cermin yang menipu. Saat engkau melihat kemegahan, sejatinya engkau sedang melihat bayangan yang fana. Raja itu berkuasa atas manusia, tetapi Hasan al-Basri berkuasa atas hatinya sendiri. Dan siapa yang mampu menaklukkan hatinya, dialah raja sejati di hadapan Allah. Jalaluddin Rumi pernah menulis, ketika seorang wali berbicara, kata-katanya bukan berasal dari dirinya, melainkan dari samudra ilahi yang mengalir melalui lidahnya. Hati yang dipenuhi rasa takut kepada Allah tak akan gentar menghadapi raja yang zalim, karena ia tahu tiada kuasa selain kuasanya. Setelah keluar dari istana, Hasan al-Basri berkata kepada murid-muridnya, "Aku melihat raja di atas singgasananya, tapi sesungguhnya ia sedang tertawan oleh hawa nafsunya. Dan aku melihat seorang penggembala miskin, tapi hatinya bebas laksana burung yang terbang di langit. Maka siapapun yang mampu menguasai hatinya, dialah raja sejati di hadapan Allah." Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 83, "Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi." Dan Nabi SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Di kesunyian malam, Hasan al-Basri menangis. Beliau tidak bangga karena telah berhasil menasihati raja, tetapi beliau justru takut jika hatinya merasa lebih besar dari yang lain. Beliau berdoa dengan lirih, "Ya Allah, Engkau mengetahui segala rahasia hatiku. Janganlah Engkau jadikan aku besar di mata manusia, sementara aku hina di sisimu." Raja yang zalim mungkin memiliki istana megah, tetapi seorang sufi memiliki hati yang menjadi singgasana Allah. Dunia akan hancur lebur, tetapi kata-kata yang lahir dari keikhlasan akan tetap hidup di hati orang-orang yang mencari kebenaran. Maka janganlah takut pada kekuasaan manusia. Takutlah hanya kepada kehilangan pandangan Allah dari dalam hatimu. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Niatkan semua itu sebagai ibadah agar Allah ridha, dan semoga menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.